Ini ya memang kondisi cuaca di kota Surabaya ataupun juga di Jawa Timur sedikit ada perbedaan ya, dan perubahan-perubahan itu begitu besar sekali. Mungkin saja beberapa daerah terjadi banjir dan sebagainya. Dan ini kita coba untuk ngobrol-ngobrol sejenak bersama dengan teman-teman dari BMKG Juanda, dan kali ini ada Bapak Ari Pulung Baskoro, staf analisa dan prakirawan BMKG Juanda. Kita langsung saja menuju ke Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Pak Ari? Alhamdulillah baik, Mas. Bisa sedikit keras Pak Ari untuk suaranya Pak Ari? Siap. Oke. Ya, Pak Ari, untuk awal-awal gini ini ya, saya ingin sekali bertanya kepada Pak Ari, sejauh ini perakiraan cuaca di Jawa Timur seperti apa ini Pak Ari? Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi perakiraan untuk Jawa Timur secara umum memang sudah memasuki musim hujan. Jadi secara umum diperkirakan cenderung didominasi dengan cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan juga diperkirakan pada bulan Januari dan Februari ini kita sudah memasuki puncak musim hujan, demikian Mas. Dan sejauh ini juga daerah-daerah mana saja yang mungkin saja hujannya begitu lebat sekali atau terjadi mungkin volumenya sangat tinggi gitu Pak Ari? Iya, untuk intensitas hujan yang tinggi sampai saat ini masih terpantau di Jawa Timur bagian selatan dan beberapa wilayah di wilayah Madura, demikian Mas. Untuk wilayah kayak Jember, Banyuwangi dan sebagainya seperti apa di sana Pak Ari? Ya, berdasarkan pantauan citra radar saat ini di wilayah Jember dan sebagian Banyuwangi juga sudah diguyur hujan. Demikian juga di beberapa wilayah Lumajang, dan kedepannya kita perakirakan wilayah Probolinggo juga akan diguyur hujan, demikian Mas. Nah Pak Ari, kalau melihat dari fenomena sekarang ini Pak Ari, yang terjadi banjir ataupun juga terjadi angin yang begitu mungkin saja kencang gitu ya Pak Ari ya. Nah ini apakah Januari ini ada badai yang harus diwaspadai atau seperti apa Pak Ari? Baik, pantauan terakhir dari kami, dari teman-teman juga melihat sampai saat ini tidak terpantau badai ataupun siklon tropis, namun memang ada beberapa tekanan rendah di wilayah selatan Indonesia. Ini masih dipantau apakah akan menjadi siklon tropis atau tidak, nanti masih dipantau oleh BMKG Pusat. Jadi untuk saat ini belum terpantau badai, demikian Mas. Yang harus diwaspadai oleh masyarakat apa ini Pak Ari? Ya, untuk kewaspadaan saya rasa pertama karena kita sudah memasuki musim hujan, kemudian juga sudah diperkirakan akan memasuki puncak musim hujan pada Januari dan Februari ini. Jadi diharapkan kewaspadaannya bagi masyarakat, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir ataupun tanah longsor yang dapat terjadi di wilayah yang rawan banjir ataupun rawan longsor, demikian Mas. Kalau boleh tahu nih Pak Ari, untuk titik-titik rawan yang ada di Jawa Timur nih Pak Ari, seperti halnya beberapa daerah yang terjadi tanah longsor, mungkin ada skema ataupun juga peta dari BMKG sendiri, mana-mana saja yang mungkin rawan gitu Pak Ari? Iya, terkait rawan banjir dan rawan longsor, ini kami bekerja sama ya dengan BPPD atau BNPB. Secara umum wilayah yang cenderung lebih berpotensi atau lebih bahaya banjir dan longsor, terutama di wilayah selatan dan wilayah perbukitan, Mas. Itu di daerah mana saja itu Pak Ari? Mungkin konkretnya Pak Ari? Ya, secara umum saya tidak terlalu hafal ya, namun yang lebih cenderung biasa terjadi itu seperti di wilayah Pacitan, kemudian Ponorogo, banjir juga dapat terjadi beberapa saat lalu atau beberapa waktu lalu dapat terjadi di Malang, di wilayah Madura juga sempat terjadi, demikian Mas. Biasanya kalau langganannya itu di daerah Bojonegoro ini, sejauh ini daerah tersebut bagaimana ini Pak Ari?
Bojonegoro, ya Bojonegoro ini biasanya terkait dari aliran ini ya Bengawan Solo ya. Jadi memang kita harus melihat juga curah hujan di sepanjang Bengawan Solo. Namun yang dapat saya sampaikan sampai saat ini wilayah Bojonegoro bagian utara sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dan kedepannya kita perkirakan masih berlanjut 2 jam ke depan, terutama wilayah Bojonegoro bagian utara. Oke, Pak Ari, sekarang saya ingin tahu juga kondisi di kota Surabaya sendiri dan sekitarnya. Mungkin bagaimana ini Pak Ari? Apakah nanti sore atau mungkin saja beberapa hari ke depan yang harus diwaspadai oleh masyarakat dengan perubahan cuaca yang mungkin boleh dikatakan ekstrim ya? Kadang mendung, hujan, tiba-tiba panas begitu. Silakan Pak Ari, mungkin bisa dijelaskan. Baik, khusus Surabaya dan sekitarnya kita perkirakan ke depannya masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Beberapa jam ke depan kita perkirakan yang berpotensi hujan ada di Surabaya bagian selatan, kemudian juga Surabaya bagian timur. Untuk kewaspadaan, saya rasa juga tetap masyarakat mengupdate informasi baik dari medsos kami ataupun dari website kami, demikian Mas. Baik, kalau gitu mungkin ada himbauan dari BMKG Juanda yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat di akhir perjumpaan kita di kesempatan kali ini Pak Ari, silakan. Ya, untuk himbauan tidak bosan-bosan saya harapkan atau kami harapkan masyarakat tetap mengupdate informasi dari website resmi ataupun medsos resmi kami. Medsos kami ada di @info_bmkg_juanda, itu ada di Facebook, Twitter, dan Instagram. Website ada di juanda.jatim.bmkg.go.id. Jadi masyarakat tetap waspada, jangan terpancing berita-berita yang tidak benar, tetap mengupdate informasi resmi dari website dan medsos resmi kami, demikian Mas. Oh ya, Pak Ari, satu hal lagi ini Pak Ari, saya ingin sekali tanya untuk penerbangan dan ini kapal laut bagaimana ini Pak Ari? Aman atau seperti apa Pak Ari? Ya, untuk penerbangan sampai saat ini cuaca di Bandar Udara Juanda masih kondusif, cerah berawan dengan visibility 8 kilo sehingga masih memungkinkan untuk take off ataupun landing. Beralih ke perairan, informasi yang kami dapat dari Stasiun Meteorologi Maritim Perak Surabaya, diperkirakan gelombang tinggi masih dapat terjadi di perairan selatan Jawa Timur dan Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan juga beberapa wilayah patut diwaspadai yaitu perairan Masalembu. Diperkirakan sudah level ataupun sudah sedang ya, yaitu 0,5 hingga 1,75 meter, demikian Mas. Jadi untuk sementara ini aman gitu ya Pak Ari ya? Untuk perairan cenderung hanya di wilayah selatan, penerbangan sampai saat ini masih kondusif. Oh gitu, ya. Baik, kalau gitu Pak Ari, terima kasih waktunya yang sudah bersama kami di Station Surabaya, dan semoga saja apa yang disampaikan Pak Ari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya ya Pak Ari ya. Ya, terima kasih kembali Mas. Terima kasih Pak Ari, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Ari. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ilovers, itu tadi Pak Ari Pulung Baskoro, staf analisa dan juga perakirawan BMKG Juanda yang sudah memberikan informasi perakiraan cuaca di kesempatan kali ini, baik itu di Jawa Timur ataupun juga di Surabaya. Dan tentunya ini menjadikan patokan buat kita agar kita harus bisa mengantisipasi sesuatu hal yang tentu saja bisa terjadi. Jangan kemana-mana, tetap saja di Station Surabaya. Demonstration. Y'all ready for this?